Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel VDRD. Ini kita melanjutkan part berikutnya, yaitu part 5 atau part terakhir dari edisi trip Lombok ini ya teman-teman. Nah, ini cuplikan di part sebelumnya, dimana kita perjalanan dari Bangsal menuju Mataram. Dan ini kita berada di Islamic Center, masjid terbesar di NTB, yaitu lebih tepatnya di Lombok ya teman-teman ya. Lalu untuk part 5 ini kita perjalanan dari Pelabuhan Lembar menuju ke Padang Bay, lanjut sampai ke Jembrana teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya dari part 1 sampai part 4, dimohon menyaksikan, melihat dari part sebelumnya supaya ditanya nyambung teman-teman. Ini kita wisata kuliner dan wisata religi di part sebelumnya. Dan untuk kali ini kita mulai dari intro dulu ya teman-teman ya. Untuk episode kali ini kita mulai di Lembar ya teman-teman. Nah, ini kita dari arah Mataram dan kita belok kiri ke arah Pelabuhan Lembar, dan kita menunggu teman-teman yang di mobil sebelumnya di masjid yang ada di dekat pelabuhan teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang belum datang, saya luangkan waktu untuk ngecas HP yang ada di kotak dekat masjid Pelabuhan Lembar teman-teman, yang ada di video sebelumnya. Dan infonya di teman-teman yang di mobil sebelumnya itu sholat di Islamic Center teman-teman. Jadi kebalik ya, kalau kita tadi itu di part sebelumnya sholat dulu baru makan siang kulineran. Kalau teman-teman di mobil sebelumnya makan dulu baru berwisata religi atau sholat duhur dan asar di Islamic Center. Lembar cetak boarding. Setelah jalan kurang lebih 10 menit dari masjid, ini kita cetak boarding teman-teman. Lembar Surabaya berapa tuh Pak tuh? 127. Kalau motor 300, mobil 1.800.000. Lembar Padang Bay dewasa 65, motor 106 ya 170 lah. Terus kalau kendaraan mobil 1.184. Ini Ketapang nih ada nih. Ini Ketapang. Sama tidak Ketapang aja. 119. Berapa jam? 12 jam. Terus kalau mobil 1,2. 1,2. Lembar Jangkar.
Jangkar mana? Jangkar itu Madura. Wes. 1250 Jangkar Madura. 255 untuk mobilnya. Mobil berapa itu? 1.449.000. Woi, 1,5. 1,5. Nah, setelah boarding pass kita dipersilakan masuk di area pelabuhan untuk menuju kapal, teman-teman. Untuk di tiket sebenarnya kita dapat kapal yang habis maghrib, teman-teman. Nah, itu ada KMP Marina sama KMP apa itu ya? Sindu Dwitama. Nah, Sindu itu bagus ya. Marina itu saya nggak tahu. Nah, sebenarnya untuk tiket kita itu keberangkatan waktu maghrib ya, teman-teman ya. Tapi info dari kapal yang lagi sandar sekarang masih bisa menerima penumpang. Dan pada akhirnya kita putuskan kita langsung masuk ke kapal yang akan berangkat ini, teman-teman. Tapi endingnya kita tidak dapat kursi VIP atau kursi yang nyaman, teman-teman. Jadi ya kita seadanya, yang penting keangkut dan kita cepat sampai di pelabuhan Padang Bay, teman-teman. Biar nggak kemalaman ketika sampai di Jembrana nanti malam. Angkat jangkar. Nggak lama setelah kita naik kapal, ini kapal angkat jangkar siap-siap berlayar menuju ke Padang Bay. Dan ini ruang kemudinya, teman-teman. Seperti ini ada di depan. Jangan. Karena kita nggak dapat tempat duduk, ya akhirnya kita di atas lesehan seperti ini, teman-teman. Nah, nanti jam 6 bisa lihat sunset di barat nanti. Masih bisa, insya Allah. Meninggalkan Lombok. Dadah. Untuk teman-teman cewek, alhamdulillah dapat tempat yang nyaman, yang ada AC-nya, dan sedangkan yang cowok-cowok karena keterbatasan tempat duduk yang nyaman, kita di atas lesehan, teman-teman. Karena jamnya mepet, karena langsung sampai di Lembang langsung naik kapal ini. Oh ya, teman-teman, untuk kapal yang kita naikin namanya KMP Sindu. Yang barang kesini, yang bawa barang tuh motor layar macam DLN. ini kan, yang pelabuhan Seberang Cegil itu ini dah dia. Mana? Ini yang jarak jauh ini. Ya, ini Jauh jauh ini. Yang tapi yang sini pelabuhan laut dia yang ini. Pasar itu ya. Ini dah dia tembusannya. Oh iya. Ya. Nah, depan kita ini ada kapal besar namanya KMP Batu Layar. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu rutenya bisa tulis di kolom komentar. Ada musola, guys. Nggak jauh dari pelabuhan juga ada musola di tengah laut, teman-teman. Atau musola apa namanya? Habis ini kemana, Bu? Ke Bisa kanan. kolom komentar juga ya, teman-teman. Biar tambah wawasan. Kita lihat dermaga Girimas. Banyak kapal-kapal yang dock atau anchor, tapi ada ya sih yang
dari pelabuhan Lembar ya, kurang lebih jam 10-an kita nyampe di Padang Bay itu kalau normali. Tapi kalau seandainya cepet kayak kemarin 3,5 jam, sekitar setengah 9 nanti atau jam 9 kita sudah sampai. Ya udah. Nah ini ada apa namanya, tempat objek wisata namanya Pantai Cemara, infonya sih gitu. Jadi ini kalau mau akses ke sini dari pelabuhan Lembar itu arah mau ke Sekotong sampai mentok melewati jembatan. Nah sini dah objek wisata orang-orang Gerung, orang-orang Mataram mungkin setiap minggu sore itu berwisata di sini teman-teman. Oke, habis ini mungkin sambil sunset, sambil kita review fasilitas apa aja yang di kapal ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, istirahat sopir. Untuk toilet prianya sih biasa aja ya, tapi saya nggak mau spill karena ya tahu sendiri kalau di kapal kotor. Oh ada musola. Oh, musola. Dan di samping musola ini tempatnya lesehan, dan samping lesehan ini ada kafetaria, dan depannya ini kayak tempat nongkrong-nongkrong gitu teman-teman. Dan ini ada kelas VIP, itu ada kayak kamar, bukan kamar ya, agak sekat itu, kuat bulat, dan ada sofanya, dan itu mungkin yang bayar ya teman-teman ya selama perjalanan. Dan depannya baru ada ruangan AC. Habis keliling kapal saya lihat mataharinya cakep banget teman-teman, asli ini sunset di atas laut. Dan ini masih Pulau Lombok, dan nanti kita bisa lihat sunset di sana. Wih, sunset Tanah Anarki. Dan seperti ini suasana sore hari di atas KMP Sindhu Dwitama teman-teman. Itu di belakang kita adalah Pulau Lombok. Ini saya merekam dari sisi depan ke arah belakang ya teman-teman. Asli ini eksotik banget. Mudah-mudahan kita bisa
kembali ke Lombok dengan cita-cita baru lagi, dengan harapan baru lagi, dan tentunya dengan semangat baru lagi. Sambil menunggu sunset, untuk bagian sunset ini saya percepat ya teman-teman ya, dengan tidak mengurangi rasa keeksotisan tenggelamnya sunset di sore hari selama pelayaran sore ini teman-teman. Dan setelah matahari tenggelam, ini saya langsung kembali lagi ke atas teman-teman ya, karena yang di balik kaca ini ruangan AC sudah penuh, tadi ada di sana. Saya mau kembali lagi ke atas, di atas muster ini, di teman-teman cowok yang ada di samping sebelah kanan kapal. Sudah pelabuhan Padang Bay, pukul 21.09, 15 menit lagi insya Allah sadar. Yes, paling nggak jam 10 lah. Kita ini ada kapal, nggak tahu apa-apa, yang jelas baru saja bertolak dari Karangasem Padang Bay menuju Lembar. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk penyeberangan kita kali ini boleh dikatakan nggak lambat, nggak cepat gitu teman-teman, pas gitu loh, karena waktu tempuhnya kurang lebih 4,5 jam, sedangkan normalnya 5 jam teman-teman. Dan seperti ini situasi di pelabuhan Padang Bay teman-teman ya. Jadi dermaganya itu cuma ada 2, dan di sampingnya itu kapal-kapal cepat Eka Jaya yang jurusan ke arah Lombok di Gili Trawangan maupun di Senggigi teman-teman. Nah ini situasi di parkiran truk yang terparkir sepi. Pukul 21.30 kita meninggalkan kapal teman-teman, turun dari kapal sini. Langsung cus menuju parkiran dan langsung menuju ke arah Jembrana. Oke, ikuti terus perjalanan hari ini di Street Lombok. Jalan. Yuk. KTP-nya Pak, cerita Pak. Denpasar, yang dari Denpasar gitu. Iya, Tumben.
Tumben ada pemeriksaan. Hah? Tumben ada pemeriksaan. Pura-pura aja. Capek dia lebar soalnya. Bisa kenceng lagi larinya. Nice. Beda sama Avanza. Nice. Ya, Terbang. itu agak goyang dia kalau pas Iya. Banyak kaku, Hah? banyak kaku mas. Kaku ininya. Pernya. Ya lemes banget. Hal nih setengah. Musik. Oke. Apa mau sih Pak Tuan Guru? Terserah Sida lah dulu dah. Sida yang punya sekarang mobil ini. Eh. Dingin ya? Nah, teman-teman, selepas dari pelabuhan Padang Bay tadi, kita langsung cus ke arah Jembrana, teman-teman. Adapun rute yang kita lalui itu mulai dari Klungkung, bypass Klungkung, terus Gianyar, dan lanjut lagi ke Jalan Protokol Gatsu, teman-teman. Jadi kita melewati jalur yang berbeda ketika kita berangkat dari Jembrana menuju ke Padang Bay. Untuk jalur yang kita lalui kali ini dari bypass Klungkung lurus sampai di daerah bypass Ketewel. Ini namanya bypassnya namanya Ida Bagus Mantre ya, teman-teman ya. Setelah itu kalau lurus kan ke arah Sanur, ada di Ketewel ada patung Hanoman, kita ambil kanan, teman-teman. Jadi kita ke kanan lanjut ke jalan protokol, yaitu Jalan Gatot Subroto. Nah, di Jalan Gatot Subroto mulai dari Kesiman sampai lurus ke arah barat di perempatan Ubung, teman-teman. Nah, setelah di perempatan Ubung kita ambil kanan arah mau ke arah Gilimanuk. Nah, di sepanjang jalan ini emang sudah mulai sepi ya jalannya ya. Jadi kita bisa agak sedikit ngebut dan memacu mobil agak sedikit kencang lah, intinya sih seperti itu, teman-teman. Dan di jam segini untuk kendaraan bis dari arah Bali menuju ke arah Jawa itu sudah jarang ya, teman-teman ya. Adapun mungkin jam 11 ini bisa jadi ada bis Gunung Harta yang arah ke Jember Lumajang, teman-teman. Biasanya sih seperti itu. Kalau nggak gitu ada juga masuk Kakak Malam itu bis dari arah Bima menuju arah Surabaya, Malang, dan Jakarta Polres Tangerang, teman-teman. Nanti di jalan kita ketemu bis apa aja. Nah, nanti kita spill bareng-bareng dan mungkin bisa beriringan bareng-bareng dengan bus tersebut seperti Gunung Harta arah Jember Lumajang dan bis dari arah Bima seperti Rasa Sayang, Tiara, dan Dunia Emas biasanya sih ada. Dan apalagi ya yang dari Bima ya yang jalan Tiara Mas, Mitra Titian. Nah, Mitra Titian. Dan jam 11 malam ini kalau dari barat biasanya yang sudah masuk daerah Denpasar ini bis dari Jakarta, teman-teman. Biasanya sih kayak Pahala Kencana, Lorena, Kagitran, dan satu lagi Keramat Jati. Nah, ini biasanya sih jam-jam habis maghrib atau habis isya, bahkan menjelang jam 10, jam 11 itu datang. Kalau dari Jawa Timur biasanya ada bis Mtran yang angkatan pagi dari Surabaya dan dari arah Malang itu datang ya, teman-teman ya. Datang dari Jawa sudah nyampe di Denpasar.
Kalau pemain baru ada Juragan 99, itu juga barusan datang di jam-jam sekitar jam 9-an dah. Nah kan benar, ini kita berada di daerah Tabanan. Pas di depan kita ini ada bis Gunung Hartamerah arah ke Jember Lumajang teman-teman. Ini jam-jamnya ini ya, bis Lumajang, jam bis terakhir lah, intinya sih seperti itu. Kalau di kalangan bis mania, bis terakhir itu disebut sebagai bus sapu jagat. Nah, Gunung Hartamerah ini bisa dikatakan sapu jagatnya bis Bali yang angkatan terakhir untuk arah Jawa Timur ya teman-teman ya. Selain dari arah Bima kayak Rasa Sayang dan lain-lain. Khusus untuk asli Bali ini bisa dikatakan sapu jagat karena bis terakhir yang ke arah Jawa. Tapi cuma sampai di Jember dan berakhir di Lumajang. Nah teman-teman, sedikit cerita ya teman-teman ya, sebelum COVID itu bis dari Jember, Lumajang, Banyuwangi ke arah Denpasar itu banyak banget teman-teman. Selain Gunung Harta, ada JWM di Trawiasa Mandiri, ada Akas, ada Dahlia teman-teman. Tapi entah kenapa setelah COVID ini keberadaan bus-bus Jemberan yang ekonomi ini sudah tidak banyak lagi teman-teman. Hanya tersisa Gunung Harta dan ini Damri teman-teman. Nah nggak tahu kenapa sekarang yang malah banyak membanjiri adalah travel Kia, Travelo dan lain-lain yang dari arah Jember menuju Denpasar dan sebaliknya. Nah ini kita sudah berada di daerah perbatasan Tabanan Jembrana, lebih tepatnya di daerah Yehle ya teman-teman ya. Depan kita ini ada bus Rasa Sayang dari arah Bima menuju ke arah Surabaya. Ini tadi dari Mataram, sekarang ke arah Surabaya dan nanti ke arah Jakarta tujuan akhirnya yaitu Tangerang Polres. Dan biasanya bus dari arah Bima ini beriringan ya, kayak sama Tiara Mas dan Dunia Mas gitu. Kangen nggak boleh. Dan alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah sampai di kantor BSI Jembrana dengan selamat. Dan teman-teman yang ada di mobil satunya juga sudah sampai di kantor Jembrana juga dengan selamat. Dan mungkin untuk trip Lombok kita tutup di sini ya teman-teman ya. Ini kita sudah berada di depan kantor BSI KJP Jembrana. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensukseskan acara trip Lombok kali ini, gathering bersama BSI Jembrana. Dan untuk teman-teman jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Ferry Ardi di trip-trip selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, apabila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di trip selanjutnya ya teman-teman ya.